Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nafis Azhar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ijtihad dalam fan usul fikih yang akan meliputi pengertian, dasar hukum, fungsi, objek kajian, hingga peran ijtihad dalam menjaga relevansi hukum syariat. Materi ini sangat penting karena ijtihad adalah kunci dinamika hukum Islam dalam menghadapi persoalan kontemporer. Baik, pengertian ijtihad. Secara bahasa, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah, ijtihad adalah upaya maksimal seorang ahli fikih atau mujtahid untuk menetapkan hukum syariat dari Al-Quran dan hadis ketika tidak ditemukan nas yang secara eksplisit membahas solusi dari persoalan yang terjadi. Ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yang mendefinisikan ijtihad sebagai usaha maksimal seorang faqih dalam menggali hukum syariat. Kemudian dasar hukum ijtihad terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah dan Rasul ketika terjadi perbedaan pendapat. Selain itu, terdapat juga hadis Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman. Dalam hadis tersebut, Rasulullah membenarkan penggunaan ijtihad ketika tidak menemukan hukum dalam Al-Quran atau Sunnah. Jadi hadis ini juga menjadi dasar legitimasi ijtihad dalam usul fikih. Fungsi utama ijtihad yang pertama adalah untuk menjawab persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, ijtihad juga berperan menjaga agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat. Melalui ijtihad, syariah Islam menjadi tidak kaku, tetap dinamis dan aplikatif dalam berbagai kondisi seiring perkembangan zaman. Yang ketiga, memperluas pemahaman umat Islam terhadap hukum Islam tanpa keluar dari prinsip dasar syariah. Oke, objek ijtihad. Jadi ijtihad ini diterapkan pada masalah hukum yang tidak memiliki nas qat'i dalam pembahasannya. Ya, seperti transaksi digital, teknologi medis modern, dan perubahan sosial yang memerlukan penafsiran dan penetapan hukum yang baru. Dengan demikian, ya, ijtihad ini berfokus pada masalah hukum yang bersifat dzonni dan kontekstual. Hukum ijtihad ini ada yang menjadi wajib kifayah. Jadi pada dasarnya ijtihad ini hukumnya adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh sebagian ulama dengan keahlian yang cukup, sehingga kewajiban itu akan gugur bagi yang lain. Ini membantu menjaga kemajuan hukum Islam. Sebaliknya, ya, bagi orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan, melakukan ijtihad justru dilarang, karena dapat menimbulkan kesalahan hukum. Oleh karena itu, ijtihad harus dilakukan secara bertanggung jawab dan hanya dilakukan oleh ahlinya. Syarat mujtahid ini adalah kriteria penting untuk seseorang boleh melakukan ijtihad. Yang pertama adalah harus menguasai bahasa Arab. Seorang mujtahid ini harus menguasai bahasa Arab karena dia akan menalar suatu hukum berdasar Al-Quran dan hadis yang notabene-nya menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang kedua tentu saja memahami secara mendalam tentang Al-Quran dan hadis, karena ini adalah kunci bagi mujtahid dan sebagai sumber utama hukum syariat Islam sekaligus pedoman, ya. Selain itu, seorang mujtahid harus menguasai ilmu usul fikih yang memungkinkan mujtahid untuk menganalisis dan memahami kaidah serta metodologi hukum syariah yang berlaku dalam konteks ijtihad. Nah, ini juga mujtahid harus memiliki kemampuan analisis serta penalaran yang kuat, serta harus memiliki akhlak yang baik dan niat yang ikhlas dalam menetapkan hukum syariah. Macam ijtihad ini ada dua, yaitu individu dan kolektif.
Jadi ijtihad fardi atau ijtihad secara individu ini dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia mujtahidnya berijtihad secara sendiri. Ada juga ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif yang dilakukan oleh lembaga ulama untuk maslahat, ya, seperti di Indonesia ada MUI dari pemerintah, ya. Kemudian ada lembaga Basul Masail dari golongan NU, ada juga Majelis Tarjih dari Muhammadiyah. Kemudian tingkatan mujtahid dalam usul fikih. Ini ada dua juga. Yang pertama adalah mujtahid mustaqil, seorang mujtahid yang mandiri dan asli. Jadi mujtahid mustaqil ini seperti para imam mazhab yang mampu berijtihad secara mandiri tanpa terikat mazhab atau pendapat ulama sebelumnya. Ada juga mujtahid muntasib. Nah, kalau mujtahid muntasib ini berijtihad dalam koridor mazhab tertentu. Jadi dengan merujuk dan mengikuti sebagian kaidah atau pendapat mujtahid lain. Ya, kemudian ada refleksi pribadi. Dengan mempelajari usul fikih, ini saya pribadi menjadi lebih sadar bahwa ilmu syariat memiliki cakupan pembahasan yang sangat luas, tidak kaku, dan syarat dengan pertimbangan ilmiah. Hukum-hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh para ulama ini telah melalui proses penetapan yang panjang, sistematis, dan penuh kehati-hatian. Selain itu, adanya sikap toleransi di antara para ulama dalam menyikapi perbedaan pendapat memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih terbuka, tidak fanatik, serta tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Mungkin cukup video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.